Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Segera kekuatan hisap liar melonjak keluar membuat pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan dan lehernya dipegang erat di tangan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan kuat meraih leher itu sebelum akhirnya dia tertegun. Ternyata kamu. Sebenarnya itu adalah kamu, gadis kecil. Lelucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat penting di Akademi Dalam. Bagaimana kamu bisa masuk begitu saja? Kata Suqian menegur. Xinlan dengan lembut menggigit bibirnya saat menghadapi teguran Suqian. Kakek Su, Xinlan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja. Kata Xinlan cemberut. Apa Panatua pertama mengenalnya? Kata Xiaoyan. Gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku. Dia memintaku untuk merawatnya. Dia dikirim ke sini setahun yang lalu, kata Suqian tersenyum pahit. Karena kamu mampu menguping untuk waktu yang lama, kemungkinan kamu telah menelan pil obat yang dapat menyembunyikan auramu. Sepertinya kamu sudah merencanakannya, kata Xiaoyan seraya melepaskan tangannya. Saya memang datang dan menguping dengan sengaja, kenapa kamu begitu galak? Selain itu, saya hanya memberitahumu jika kamu memiliki rencana untuk api petir 9 naga. Kamu hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan. Kata Xinlan yang wajahnya tanpa sadar sedikit memerah di bawah tatapan Xiaoyan. Panatua pertama, apakah yang dia katakan itu benar? Kata Xiaoyan seraya mengerutkan keningnya. Wajah Suqian dipenuhi ketidakpastian di hadapan kata-kata Xiaoyan. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat berkata, aku tidak menyadari hal itu. Namun jika itu benar, maka itu akan merepotkan. Tidak heran faksi itu mampu merawat api petir 9 naga. Aku benar-benar meremehkan mereka, kata Suqian. Hati Xiaoyan benar-benar tenggelam saat dia mendengar Suqian berbicara. Apakah petunjuk yang dia peroleh itu sama sekali akan menjadi tidak berguna? Xinlan berasal dari dataran tengah dekat dengan faksi itu. Karena itu dia memiliki pemahaman tentang mereka. Selain itu mengingat karakternya, dia sepertinya tidak berbohong. Dataran tengah adalah tempat yang paling menarik di benua Douchi. Selain itu kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang pacarmu di sana, kata Suqian tersenyum. Hati Xiaoyan yang tenggelam seketika melompat begitu mendengar kata Suqian. Dia menghembuskan napas lembut saat wajah Suner muncul di benaknya. Bukankah kamu akan mengatakan sesuatu? Kata Xiaoyan tiba-tiba menyipitkan matanya dan menoleh pada Xinlan di sampingnya. Ekspresi Xinlan agak memerah karena sedang ditatap oleh Xiaoyan. Dia terdiam sesaat sebelum berbicara. Apa kamu benar-benar ingin menemukan petunjuk tentang api surgawi itu? Kamu bisa melupakan tentang api petir 9 naga itu. Lembah api yang membakar telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak akan bisa menggunakannya, kata Xinlan ragu sejenak sebelum dia perlahan berbicara. Apakah kamu memiliki cara lain untuk menyelesaikannya? Tanya Xiaoyan. Tidak ada, kata Xinlan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mata Xiaoyan yang cerah tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dia hanya bisa melengkungkan mulutnya seraya berbicara. Aku tidak memiliki cara untuk membantumu menyelesaikan masalah itu, tapi aku tahu petunjuk tentang api surgawi lain, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada api petir 9 naga. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu memiliki peluang untuk mendapatkannya. Xiaoyan yang duduk di kursi tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar itu. Matanya memanas saat dia melihat Xinlan. Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya. Api surgawi yang lain. Xinlan terkejut saat melihat kegembiraan Xiaoyan. Dia mundur selangkah sebelum mengangguk sedikit. Katakan padaku, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan selama kamu memberitahuku, kata Xiaoyan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. Aku akan memberitahumu, tapi katakan dulu apa kamu adalah Artemis tingkat 6 saat ini, kata Xinlan dengan gugup bertanya. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya. Setelah menenangkan dirinya sesaat kemudian, ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku akan memberitahumu jika kamu berjanji membantuku satu hal. Bicaralah, kata Xiaoyan tidak ragu saat menjawab dengan suara yang dalam. Bantu klienku kembali ke kursi Panatua di Menara Pil sekali lagi, kata Xinlan yang tangannya tiba-tiba menegang saat mengatakan itu. Menara Pil, gumam Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar nama yang tidak terlalu asing itu. Ekspresinya segera berubah. Faksi khusus yang dibentuk oleh alkemis ini memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Douchi. Meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa persyaratan untuk masuk ke kursi tetua sangat keras. Karena itu keraguan sesaat juga muncul dalam hatinya di depan makhluk besar yang asing ini. Xinlan, jangan main-main, tidak mudah untuk memungkinkan klienmu kembali ke Menara Pil sekali lagi,
Dengan kekuatan alkemis tingkat 6 yang dimiliki Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klien Anda memasuki kursi tetua sekali lagi. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras. Kecuali seorang alkemis mencapai tingkat 7. Jika tidak, kemungkinan berhasil sangat rendah, kata Suqian yang ekspresinya juga berubah setelah mendengar permintaan Xinlan dan menjawabnya dengan suara yang dalam. Aku tahu saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya, namun bakatnya pasti sangat hebat untuk menjadi alkemis tingkat 6 di usianya saat ini. Apalagi bakatnya ini juga jarang terlihat bahkan di Menara Pil. Jika dia mau membantu, kemungkinan klienku akan memiliki kesempatan, kata Xinlan tidak terpengaruh oleh teriakan Suqian. Dia masih dengan keras kepala menatap Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu petunjuk tentang api surgawi itu." Xiaoyan perlahan tenggelam dalam keheningan di hadapan Xinlan yang nampak gugup namun panas. Dia juga menaruh sikap hormat tertentu terhadap Menara Pil yang memiliki kemampuan yang paling kuat yang pernah dia lihat selain Sekte Jiwa. Bagaimanapun Menara Pil adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Doji. Panas di mata Xinlan juga perlahan padam setelah melihat Xiaoyan tetap diam. Dia mengejek dirinya sendiri dan baru saja akan pergi ketika suara Xiaoyan terdengar. "Aku tidak tahu betapa sulitnya hal itu. Aku juga tidak menjamin bisa membantumu mencapai tujuanmu. Namun aku jamin selama kamu memberitahuku, aku akan melakukan yang terbaik. Apa yang kamu katakan?" Tubuh Xinlan yang indah bergetar saat mendengar itu. Kegembiraan melonjak di matanya. Terlepas dari apakah usaha Xiaoyan akan berhasil, setidaknya Xiaoyan membawa harapan bagi kliennya. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. "Sekarang katakan padaku tentang petunjuk mengenai api surgawi yang kau tahu. Aku akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan bantuanku," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xinlan tersenyum tipis saat mendengar kata Xiaoyan. Dia menghela napas lembut sebelum berbicara. "Sebenarnya petunjuk tentang api surgawi yang aku sebutkan ada kaitannya dengan Menara Pil. Klienku pernah memegang kursi Panatua di Menara Pil. Karena itu aku juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya." "Menara Pil lagi?" Gumam Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Jika api surgawi ada di tangan Menara Pil, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya, pikir Xiaoyan. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Api petir 9 naga adalah benda pusaka dari lembah api yang membakar yang dijaga turun-temurun. Namun api surgawi yang aku tahu tanpa pemilik meskipun terkait dengan Menara Pil. Selama kamu memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan bisa memilikinya. Bahkan Menara Pil tidak akan keberatan dengan hal ini," kata Xinlan menjelaskan. "Katakan lebih jelas seperti apakah api surgawi itu?" kata Xiaoyan dengan penasaran. "Kakak Xiao, aku yakin api surgawi di dalam Menara Pil pasti akan menarik minatmu. Apa Kakak Xiao pernah mendengar tentang api 3000 yang membakar?" Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Ekspresi panas tiba-tiba muncul di matanya. Sebagai alkemis dia jelas tahu tentang api 3000 yang membakar. Api itu berada di peringkat 19 dari api surgawi, lebih tinggi 2 peringkat dari api tulang dingin milik Yaolao. Api surgawi semacam itu sangat halus dan sulit ditemukan karena terbentuk di bintang-bintang yang jauh. Buku kuno mencatat bahwa api perak akan jatuh dari langit ketika api 3000 yang membakar terbentuk. Tanah dalam jarak jauh akan berubah menjadi debu. Siang hari tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul dan matahari tidak bisa bangkit. Tentu saja hal yang paling menarik bagi Xiaoyan bukanlah peringkat tinggi dari api 3000 yang membakar. Sebaliknya adalah kaidah dari 3000 bintang yang legendaris. Seorang yang memiliki api 3000 yang membakar disebut memiliki tubuh yang tidak mati, di mana ia akan memiliki kekuatan hidup yang abadi. Jika seseorang yang memiliki tubuh abadi benar-benar terbunuh saat mereka terlibat pertarungan, selama mereka masih memiliki napas yang tersisa, mereka akan sekali lagi menjadi naga dan harimau yang hidup. Dengan kecepatan pemulihan seperti itu, jarang ada ahli yang senang menjadi musuh dari seorang ahli yang memiliki api 3000 yang membakar. Senyum di wajah Xinlan semakin lebar saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia tersenyum saat berkata, "Api 3000 yang membakar berada di peringkat 9 api surgawi. Apakah Kakak Xiao tertarik padanya?" Sepertinya tidak ada manusia yang tidak tertarik padanya. Namun api ini ada di dalam Menara Pil. Mereka pasti akan menjaganya. Itu lebih mudah diucapkan daripada mendapatkannya, kata Xiaoyan yang tidak dapat menyembunyikan rasa ketertarikannya. "Kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Jika kamu mampu mendapatkan api 3000 yang membakar, itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk itu. Menara Pil pasti tidak akan memusuhimu karena masalah itu. Bagaimanapun api 3000 yang membakar itu hanya ditemukan oleh Menara Pil, bukan harta mereka," kata Xinlan tersenyum. Selama periode ditemukannya api 3000 yang membakar, para ahli dari Menara Pil berusaha untuk menundukkannya. Namun semua usaha mereka sia-sia.
Sebaliknya mereka berakhir dengan kerugian akibat serangan balik dari api 3000 yang membakar. Karena itu Menerapil hanya bisa menyegel api itu sementara. Setelah jangka waktu tertentu, api 3000 yang membakar telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat dan semakin sulit untuk ditangani. Karena itu, setelah beberapa diskusi, Menerapil akhirnya memutuskan untuk berbagi kualifikasi dan menundukkan api 3000 yang membakar itu, kata Xinlan terus menjelaskan. Xiaoyan dan Suqian terkejut saat mendengar itu. Menerapil benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api itu. Tentu saja ada batasan untuk mendapatkannya. Setiap 30 tahun, benua Doqi akan mengadakan pengumpulan pil yang diadakan oleh Menerapil, kata Xinlan. Pengumpulan pil itu bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Doqi. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang berhasil akan menjadi terkenal di seluruh benua. Aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam pertemuan besar saat itu. Pada saat itulah gurumu secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Doqi, kata Suqian tersenyum saat dia menjelaskan. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Tidak disangka gurunya juga mengikuti pertemuan besar itu. Xinlan di sampingnya juga terkejut saat mendengarnya. Dia segera menatap Xiaoyan dengan heran. Karena berasal dari dataran tengah, dia jelas tahu apa yang diwakili oleh para juara pengumpulan pil saat itu. 3 tetua Menerapil semuanya pernah menjadi juara pengumpulan pil. Dia tidak menyangka guru Xiaoyan akan sehebat itu. Apa maksudnya kualifikasi pembagian pengumpulan pil itu? Tanya Xiaoyan menyipitkan matanya. Selama kamu bisa masuk 10 besar dalam pengumpulan pil, kamu akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan api 3000 yang membakar itu. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Karena itu jika kakak Xiao percaya diri, kamu dapat pergi dan mencobanya dalam pengumpulan pil, kata Xinlan tersenyum. Xiaoyan perlahan mengembuskan napas saat mendengar itu. Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya. Ia akan memiliki harapan untuk bersaing dengan para alkemis top di benua. Kakak Xiao, apakah petunjukku sepadan dengan jaminanmu itu? Kata Xinlan tersenyum dan mengajukan pertanyaan saat dia melihat panas di mata Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat dan perlahan melebar. Sesaat kemudian dia tersenyum dan mengangguk. Xinlan akhirnya meletakkan beban besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Senyuman yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiaoyan tersenyum, kegembiraan melonjak di hatinya. Akhirnya dia menemukan petunjuk tentang api surgawi lain. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke dataran tengah, kata Xinlan mengangkat sepasang matanya yang besar dan bertanya dengan agak cemas. Aku akan menyelesaikan masalah pengisian api di menara pemurnian Akademi Dalam terlebih dahulu, kata Xiaoyan tersenyum. Xinlan, meskipun kamu berhasil mendapatkan bantuan Xiaoyan, kemungkinan dia tidak akan bisa membiarkan klanmu memasuki kursi tetua dengan keterampilan alkemis tingkat 6 saat ini. Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, namun itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam Menerapil. Kamu harus sangat jelas tentang ini, kata Suqian memutar matanya dan mengingatkan dengan cepat. Aku tahu itu, namun kakak Xiaoyan sudah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di Menerapil. Karenanya aku percaya padanya, kata Xinlan tersenyum manis saat dia berbicara. Tatapan Suqian segera beralih ke Xiaoyan sebelum menghela napas dan berbicara. Aku tahu kalau kamu memiliki cukup banyak hal yang akan dikerjakan. Karena itu kamu perlu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Dataran tengah memang tempat yang bagus untuk mengasah diri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi top berkumpul. Jika kamu dapat membuat namamu terkenal di sana, itu pasti akan menguntungkanmu. Namun kamu juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti wilayah sudut hitam. Adapun mengenai pertemuan besar pengumpulan pil, itu adalah pertemuan terpenting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkemismu saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar di sana bukanlah hal yang mudah. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Suqian. Ia jelas tahu bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan yang tidak biasa. Di dalam kamar nampak Xiaoyan teringat kata Suqian sebelumnya. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Mampu menjadi dataran tengah yang berada di tengah benua Doqi. Tentunya para ahli di sana jauh melebihi kekaisaran Jama atau bahkan wilayah sudut hitam. Sepertinya aku akan membutuhkan taktik pertahanan yang lebih kuat. Jika tidak, sepertinya aku tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar menemui masalah, pikir Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya dan sepasang sayap tulang muncul di depannya. Sesaat kemudian dia melambaikan tangannya dan gulungan emas yang berisi teknik 9 sayap terbang burung langit muncul di tangannya dan ia pun mempelajarinya.
2 hari berikutnya nampak Xiaoyan menghela napas lembut setelah berhasil memperbaiki sayap tulang ke dalam tubuhnya, dan perlahan berjalan keluar dari kamarnya. "Kamu akhirnya keluar," kata seorang wanita yang suaranya dari dalam halaman kecil di depan Xiaoyan setelah dia melangkah keluar. Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiaoyi dengan elegan duduk di samping meja batu. Xiaoyan tersenyum, dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping Xiaoyi. "Apakah kamu sudah terbiasa dengan akademi dalam ini?" kata Xiaoyan. "Aku tidak pernah menikmati suasana seperti ini, sangat menyenangkan," kata Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. "Bagaimana keadaan tubuh racun yang menyedihkan sekarang?" kata Xiaoyan. "Baik-baik saja, aku seharusnya bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu jika aku tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, tubuh racun yang menyedihkan ini mungkin akan meletus sepenuhnya," kata Xiaoyi sedikit tersenyum menguatkan perhatiannya. Ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, "Tenang, air liur transformasi tubuh bodhisatwa ada di tanganku. Yang aku butuhkan hanyalah mendapatkan inti monster untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Di masa depan kamu tidak perlu lagi khawatir akan merugikan orang-orang di dekatmu," kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. "Aku percaya padamu," kata Xiaoyi dengan lembut saat dia berbicara. Sesaat kemudian dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berkata, "Panatua pertama mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah terkait menara pemurnian api." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar itu. "Ayo kita pergi," kata Xiaoyan. Di ruang rapat nampak Suqian dan tetua lainnya sedang berkumpul. "Kami telah menunggumu selama 2 hari, kata Suqian seraya membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memandangi tetua akademi dalam yang menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiaoyan datang. "Maaf, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya terlambat," kata Xiaoyan tersenyum. "Tetua pertama, kapan aku harus mengisi api hati itu?" "Pengisian api hati akan sangat luar biasa jika bisa bertahan selama 2-3 tahun. Karena kamu akan pergi ke dataran tengah yang jauh di masa depan." "Apa tetua Suqian telah menemukan caranya?" kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. "Metodenya memang ada, namun hal itu akan menjadi beban bagimu," kata Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan benda berbentuk aneh yang dibuat dari kaca transparan muncul di permukaan meja. Benda ini diciptakan oleh penjaga akademi dalam. Dia menyebutnya panci pengumpul api. Jika kamu dapat memasukkan inti api jatuh hati ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan api hati tanpa henti. Namun mengisi esensi api hati akan menyebabkanmu sangat terluka. Kemungkinan besar kamu perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, kata Suqian. "Bagaimanapun api jatuh hati adalah milik akademi dalam. Karena itu aku tidak keberatan melakukannya," kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya ke arah Suqian dan berbicara dengan suara yang dalam. "Tidak perlu merasa bersalah. Jika bukan untukmu, sepertinya akademi dalam telah lama menghadapi bencana besar," kata Suqian tersenyum. "Kamu harus menyimpan benda itu dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat kamu memiliki waktu luang. Kamu juga harus membawa nona ini berjalan-jalan di Akademi Jianan dan memberitahu saya jika ada yang kamu butuhkan." "Akademi Jianan menyambut para ahli dari luar wilayah Sudu Hitam," kata Suqian menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyi di samping Xiaoyan. "Kalau begitu kami akan merepotkan tetua pertama," kata Xiaoyi mengangguk dan tersenyum. Suqian membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan Xiaoyi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dojong yang begitu muda selama ini. Masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu. Namun dia juga tahu bahwa alasan Xiaoyi menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya sebagian besar karena Xiaoyan. Setelah selesai pembahasan urusan penting, suasana di dalam ruangan menjadi lebih santai. Senyum dan obrolan berlanjut di ruang rapat selama beberapa waktu. Namun tepat ketika Xiaoyan akan pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Semua orang di ruangan terkejut saat melihat ekspresi Xiaoli yang tergesa-gesa masuk. Xiaoli memandang sekeliling ruangan. Setelah itu tatapannya berhenti pada Xiaoyan dan Suqian. "Menurut informasi yang aku dapatkan, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Sepertinya bajingan Han Feng telah mengundang iblis tanah tua untuk keluar," kata Xiaoli dengan suara yang dalam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.